Bolehkah seorang muslim berteman dengan orang non-muslim? Dijawab dengan tegas oleh Syafiq Risa Basalamah ini bahwa tidak diperbolehkan. Coba kita lihat atlet ganda putra bulu tangkis kita. Ada Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan. Legend mereka. Apakah agama mereka sama? Tidak. Muhammad Aksan beragama muslim, Hendra Setiawan non-muslim. Mereka bersatu padu membawa merah putih. Apakah agama dari Muhammad Aksan terganggu gara-gara bermain dengan Hendra Setiawan? No. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam program Opini Rudi dari kanal Anak Bangsa TV. Di akhir pekan ini saya kembali mengunjungi ruang pribadi Anda, baik melalui handphone maupun di ruang keluarga, untuk menceritakan tentang kajian yang menurut saya aneh dari seorang lulusan Universitas Madinah. Katanya lulus dengan summa cum laude, ini luar biasa. Dr. Syafiq Risa Basalamah, ini seorang ustadz yang mempunyai channel YouTube untuk dakwah. Awalnya ditanyakan kepada Dr. Risa ini, Dr. Syafiq atau Dr. Risa, saya tidak tahu. Bolehkah seorang muslim berteman dengan orang non-muslim? Dijawab dengan tegas oleh Syafiq Risa Basalamah ini bahwa tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan orang muslim bersahabat dengan orang non-muslim. Saya heran, Syafiq Risa Basalamah itu hidup di mana? Kalau dia hidup di Indonesia, ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Harusnya dia menyadari bahwa sebagai orang Indonesia merupakan keniscayaan sejarah bahwa kita harus berteman, bertetangga, bahkan bersahabat dengan siapapun warga bangsa, termasuk orang-orang yang bukan beragama Islam. Sahabat saya banyak yang beragama non-muslim. Salah satu mentor saya namanya Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondah. Ini juga non-muslim, tapi beliau banyak memberikan wawasan kebangsaan kepada saya agar saya tetap menyuarakan indahnya keberagaman di Indonesia. Sama sekali tidak mengganggu akidah saya sebagai orang Islam. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang lain, baik yang beragama Islam, non-Islam, yang etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda, apa saja. Karena bagi saya siapapun yang ber-KTP Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, dia adalah orang Indonesia.
Tidak ada lagi dikotomi pribumi dan non-pribumi. Tidak ada lagi dikotomi muslim dan non-muslim. Karena bagi saya dan bagi sebagian ulama yang saya anut, bahwa agama itu adalah urusan privat kita dengan Yang Maha Kuasa. Berulang kali saya berteman dengan beberapa sahabat yang non-muslim, tidak ada mereka ini mengganggu akidah saya. Sahabat Indonesia, Ustadz Syafiq Risa Basalamah ini berbahaya dalam menjaga Indonesia, karena akan merusak keberagaman dan merusak toleransi. Kita lihat saja dalam tim olahraga kita, sepak bola saja. Kalau atlet-atlet kita terpengaruh dengan ucapan Ustadz Syafiq Risa Basalamah, apa jadinya tim sepak bola kita misalkan? Di tim nasional Indonesia ada Buah Salosa dulu, sekarang yang ada Stefano Lillipali. Mereka harus bekerja sama dengan Evan Dimas atau mungkin dengan teman-teman pemain yang beragama muslim yang lain. Kalau dalam olahraga mereka tidak boleh berteman dan bersahabat di lapangan maupun di luar lapangan sesuai dengan anjuran Syafiq Risa Basalamah, mampuslah kita. Coba kita lihat atlet ganda putra bulu tangkis kita. Ada Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan, legend mereka. Apakah agama mereka sama? Tidak. Muhammad Aksan beragama muslim, Hendra Setiawan non-muslim. Mereka bersatu padu membawa merah putih. Apakah agama dari Muhammad Aksan terganggu gara-gara bermain dengan Hendra Setiawan? No. Ada lagi pasangan ganda putri bulu tangkis meraih emas Olimpiade, Apriani Rahayu dan Grisha Poli. Mereka beragama campuran, Islam dan non-Islam. Banyak lagi. Dulu ada Imelda Wiguna dan Ferawati Fajrin. Ferawati Fajrin sekarang jadi muslim. Saya heran ini. Orang-orang ini bersatu padu Islam dan non-Islam mengibarkan merah putih. Tidak ada yang terganggu. Sekarang Indonesia diracuni oleh orang-orang seperti Syafiq Risa Basalamah. Jujur saya mengikuti apa ajaran dari Nahdlatul Ulama. Indah sekali yang namanya Islam Nusantara. Kita harus beragama Islam, tapi kita harus menjadi manusia Indonesia. Seperti saya Islam 100%, saya Indonesia 100%. Pada saat saya beragama Islam secara privat, saya menjalankan ajaran Islam, ini merupakan hak privat saya, akidah saya. Tapi pada saat saya menjadi manusia Indonesia, mau tidak mau, saya harus bergaul dengan orang-orang Indonesia, apapun agamanya. Ada sahabat saya, Vanina Prawiro, beragama Katolik. Persahabatan kami sangat indah, tidak ada masalah apa-apa. Kami saling mendukung, saling memberikan. Persahabatan yang sangat-sangat saya hargai. Sahabat saya, Vanina Prawiro, beragama Katolik, saya Islam. Tidak pernah satu biji zarah pun akidah saya terganggu gara-gara saya bersahabat dengan teman-teman yang non-muslim. Sahabat Indonesia, ini keprihatinan saya. Karena beberapa ustadz seperti ini dibiarkan merajalela. Saya tidak tahu siapa di negara ini yang bertanggung jawab menjaga keindonesiaan kita. Saya tidak bisa mengharapkan dari Kementerian Agama, karena pada dasarnya Kementerian Agama lebih banyak ke masalah administrasi. Majelis Ulama Indonesia sami mawon.
saya tidak terlalu banyak berharap. Jadi jujur saya rindu ada sosok tegas pemimpin negara atau pejabat negara yang berani meluruskan bahwa kita harus beragama, agama apapun yang diakui resmi di Indonesia, tapi jangan lupa kita harus tetap orang Indonesia. Saya hakul yakin bahwa Islam bukan agama rasisme. Saya meyakini sangat bahwa Islam tidak pernah melarang kita bergaul dengan orang-orang yang non-Islam. Saya heran. Saya tidak tahu kutipan dari mana Dr. Syafiq Rizah Basalamah ini sehingga bisa menurut saya merupakan promosi buruk bagi Islam. Saya meyakini satu hal, Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Di alam ini secara faktual diisi oleh sekian umat yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat secara seluruh dunia, sekitar 7-8 miliar umat manusia mayoritas bukan beragama Islam. Hampir 22% kalau nggak salah beragama Kristen atau Katolik. Islam hanya 15% dari penduduk dunia. Jadi mengapa kita disempitkan? Kenapa agama kita menjadi alat untuk kita bermusuhan dengan saudara sebangsa? Sahabat Indonesia, saya hidup mulai dari SD tahun 70-an, SMP, SMA, perguruan tinggi tahun 80-an, menikmati surga Indonesia. Surga di mana saya bergaul dengan siapa saja, tidak pernah diganggu dengan isu-isu intoleran seperti sekarang. Sekarang ini ulama-ulama kok jadi aneh. Apakah ulama-ulama saat ini merasa lebih pintar dibanding ulama-ulama zaman dulu? Ada Buya Hamka, ada Gus Dur, ada ulama-ulama yang lain. Kenapa mereka selalu membuat kita terpecah belah? Ustadz Syafiq Rizah Basalamah ini adalah mengajarkan adu domba menurut saya. Jadi, sahabat Indonesia, saya ingin mengajak Anda untuk cerdas, untuk memilih dan memilah ajaran dari ustadz mana yang benar-benar bisa memperkuat keagamaan kita, tapi juga langsung memperkuat keindonesiaan kita. Jangan kita hanya berkaca pada agama kita, tapi kita akhirnya tercerai-berai sebagai satu bangsa. Sahabat Indonesia, saya tidak ingin Indonesia berubah seperti Yugoslavia, terpecah belah menjadi sekian negara. Padahal Yugoslavia itu adalah satu kontinen. Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Harus kita jaga kebinekaan kita. NKRI harga mati, jangan sampai terpecah belah. Dan untuk itu saya mohon kepada negara, jangan diam saja melihat ada penceramah agama apapun yang berpotensi memecah belah keindonesiaan kita. Mari kita cerdas untuk memilih dan memilah ajaran mana yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat beragama. Baik sahabat Indonesia, ini mungkin kesekian kalinya saya berteriak-teriak untuk menjaga toleransi di Indonesia ini. Saya hanya pengen ada pemimpin negara yang paling tinggi, presiden atau mungkin jajarannya aware. Jangan dibiarkan kita tercerai-berai karena agama, karena suku, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. Pelangi itu indah karena begitu banyak warna.
demikian pula Indonesia. Indonesia indah karena begitu banyak suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya. Budaya kita beragam dan itulah Indonesia. Keindahan Indonesia karena begitu banyak warna. Jadi mengapa harus dipaksakan seragam? Sekali lagi saya punya pendapat agama seharusnya tidak menjadi alat untuk memecah belah suatu bangsa. Agama itu menyatukan, bukan memisah-misahkan. Itu keyakinan saya. Baik sahabat Indonesia, demikian respon saya terhadap ceramah dari Syafiq Risa Basalamah. Mudah-mudahan kontra opini ini bisa dipertimbangkan dengan serius bahwa kita harus perlu penyeimbang agar kita tidak disesatkan sebagai suatu bangsa. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya kali ini. Saya hanya mohon tetap jaga toleransi. Kita harus bersahabat dengan siapapun dengan penuh kedamaian. Agama apapun, etnis apapun, ini adalah sahabat kita sesama bangsa. Bahkan pada lain bangsa pun kita harus bersahabat sebagai sesama manusia. Dasar persahabatannya adalah penuh penghargaan satu sama lain, penuh kedamaian, dan tidak saling menyesatkan. Itu opini saya hari ini. Baik sahabat Indonesia, sekali lagi saya mengingatkan Anda, jangan pernah lupa menggunakan masker dalam berkegiatan sehari-hari. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.